Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Raka Home, channel terbaik yang pastinya hari ini kita akan belajar IPA. Nah, IPA. Kemarin IPA baru pengenalan ya. Sekarang kita akan masuk ke penyelidikan IPA. Nah, penyelidikan IPA terus ini juga ada pengukuran gitu ya. IPA itu ilmu pengetahuan alam ya. Kita akan belajar tentang besaran pokok, besaran turunan gitu ya, guys. Terus nanti juga ada banyak lah. Sebelumnya jangan lupa beri like, share, komen, dan pastinya subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari channel ini, yaitu channel Raka Home. Oke, yuk. Nih, penyelidikan IPA. Kegiatan pengamatan terhadap objek. Contoh objeknya orang. Nah, misalnya ini melakukan pengamatan gitu. Contoh objeknya orang nih orang nih ya, atau apa gitu ya. Ini deh pen ya, pensil. Nah, yaudah itulah pokoknya. Maka hasilnya berupa deskripsi: tinggi badan, rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, mata sipit, dan lain-lain. Itu kalau orang. Nah, kalau pulpen ini misalnya warna hitam kulitnya, terus ada abu-abunya, terus ada tombolnya gitu ya. Oke. Terus kalau laptop ada keyboardnya gitu, ada layarnya. Nah, itu namanya pengamatan. Nah, ini bawahnya objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keterangannya. Nah, jadi seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya. Ya, begitu. Jadi benda yang ada di alam lah pokoknya ya. Oke, yang B adalah pengukuran. Nah, pengukuran. Nah, ini ada besaran nih. Yang pertama besaran. Pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan sesuatu yang dapat diukur dengan ukuran lain yang dijadikan satuan pembanding. Itu pengukuran. Jadi kegiatan membandingkan sesuatu gitu ya. Nah, itu diukur dengan ukuran lain dan dijadikan satuan pembanding. Jadi banding, membanding gitu. Nah, ini ada lagi satu. Dari besaran turun lagi ke besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya. Ini kagak ada A-nya gitu. A-nya. Ya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu, yang tidak diturunkan dari besaran lainnya. Itu tidak diturunkan gitu ya. Jadi pokok udah itu aja itu gitu. Nggak ada turunannya. Lanjut. Nah, ini dari atas nih. Set. Nah, itu kan ada di bawahnya tuh lanjutannya dari atas. Oke. Nah, ini besaran pokok. Wah, ini butuh ini. Wih. Oke, ini yang panjang. Panjang itu simbolnya L. Besaran pokok itu ada panjang, massa. Massa itu kayak kilogram, itu massa ya. Terus waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, panjang itu simbolnya L, panjang itu. Massa simbolnya M gini ya. Terus waktu simbolnya T ya, time kan. Kuat arus simbolnya I. Suhu simbolnya T. T besar gitu ya. Intensitas cahaya simbolnya I. Tin.
jumlah zat simbolnya N gitu. Oke, yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah ini, kalau besaran pokok kan itu pokok aja gitu, satu doang. Nah kalau besaran turunan itu yang diturunkan dari besaran pokok gitu. Kalau besaran pokok tidak dari turunan apapun gitu. Makanya pokok. Kalau turunan diturunkan dari besaran pokok besar, nggak kecil. Oke, yuk. Besaran turunan nih, ada luas, volume, massa jenis, tekanan, dan usaha. Oke, luas simbolnya A besar gitu ya. Volume simbolnya A kebalik tapi nggak ada garisnya. Nah, tahu kan? Massa jenis simbolnya itu apa? P tapi botak gitu P-nya. Apa ya itu? Ya itulah, ada di gambar. No. Sama ya. Nah, massa jenis itu. Sekarang tekanan P lagi, tapi ini P-nya udah punya rambut gitu. Rambutnya di belakang. Usaha simbolnya W besar gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang kedua, satuan. Kalau tadi besaran, sekarang satuan. Yang pertama satuan baku dan tidak baku. Nah ini satuan baku adalah satuan-satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah. Itu yang sudah ditetapkan gitu ya, udah baku gitu, sudah tetap lah, itu aja itu. Nah kalau tidak baku itu yang tidak ditetapkan gitu sebagai satuan pengukuran secara ilmiah, itu tidak ditetapkan gitu ya. Kalau baku itu sudah ditetapkan. Nah yang kedua, satuan internasional atau SI. Besaran pokoknya seperti yang tadi. Kalau panjang itu satuannya meter, lambangnya M. Massa itu nama satuannya kilogram tadi ya, lambang satuannya kg. Terus yang ketiga, waktu, nama satuannya itu sekon, detik ya, lambang satuannya adalah S batu. Oke, kuat arus, nama satuannya ampere, lambangnya A besar gitu ya. Lalu suhu, nama satuannya Kelvin, lambang satuannya K. Udah K besar gitu. Intensitas cahaya, nama satuannya candela. Apa? Ya itulah pokoknya. Lambang satuannya CD itu. Oke. CD itu yang buat muter musik. Oke, lanjut. Jumlah zat, nama satuannya mol. Lambang satuannya mol. Yang buat belanja gitu ya, beli apa, mainan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi besaran pokok. Sekarang besaran turunannya. Luasnya. Nah, ini simbolnya agak rumit nih. Luas simbolnya M persegi nih, M pangkat 2 gitu. Nah kalau volume M pangkat 3 atau M kubik ya. Lanjut. Massa jenis kilogram per meter kubik. Tuh, massa jenis. Oke guys, selanjutnya tekanan, simbolnya PA atau KGM pangkat negatif 1 S pangkat min 2 gitu. Lalu usaha simbolnya Coul atau KGM min 2 S KGM pangkat min 2 S pangkat min 2 gitu.
Lalu yang ketiga tadi, yang pertama besaran, yang kedua apa tadi? Lupa. Yang kedua satuan, dan yang ketiga alat ukur. Mana tadi? Alat ukur besaran. Nah, besaran ada alat ukurnya pasti itu. Yang pertama pengukuran panjang, yaitu ada penggaris. Nih, penggaris. Skala terkecilnya 1 mm atau 0,1 cm. Nih gambar penggaris 1, 2, 3 set. Nah itu ya gambar penggaris. Nah selanjutnya jangka sorong. Skala terkecilnya 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah itu skala terkecilnya. Nah gambarnya kayak gini nih 1, 2, 3 set. Oke, lanjut ya. Mikrometer sekrup. Skala terkecilnya 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, mikrometer sekrup itu ya gambarnya 1, 2, 3. Oke, lanjut ya. Yang kedua pengukuran massa. Nah, neraca pasar. Neraca pasar itu pasti kalian sering lihat lah di pasar-pasar nih. 1, 2, 3. Oke, itu ya. Lalu neraca digital. Seperti ini. Lalu neraca pegas. Lalu neraca Ohaus seperti ini. Lalu neraca lengan seperti ini. Lalu neraca dacin seperti ini. Oke guys, nah yang ketiga pengukuran waktu. Nah pengukuran waktu tuh ini ada stopwatch. Stopwatch itu ada dua ya, analog dan digital. Kalau analog itu yang nah nggak tahu ya. Ya udah, ini gambarnya. Lalu yang digital adalah yang udah berupa angka. Di HP juga udah ada yang digital. Ini dia. Oke itu ya. Lalu yang keempat itu pengukuran suhu. Nah ini pengukuran suhu ya. Lanjut, alat ukur termometer. Skala yang digunakan. Oh iya, pengukuran suhu. Nah, ini skala yang digunakan suhu ya. Yang pertama Celsius dilambangkan C, Fahrenheit dilambangkan F, Kelvin dilambangkan K, dan Reaumur dilambangkan R. Nah, itu. Nah, ini ada ininya ya. CKRF sama dengan 100 banding 100 banding 80 dibanding 180. Oke, nah itu bawahnya ada lagi 5 banding 5 banding 4 banding 9. Jadi itu maksudnya Celsius itu 5, Kelvin itu 5, Reaumur itu 4, dan Fahrenheit itu 9. Nah lanjut ya. Nah ini masuk soal nih ya. Sebelumnya subscribe dulu. Nah ini udah soal ya. Oke guys, nah ini neraca seimbang. Di sini udah ada batu 1,5 kg dan ini ada inian ya, nggak tahu apa namanya, lupa belum tahu deh.
250 gram, yang satu juga 250 gram gitu ya. Nah ini belum diketahui. Agar neraca seimbang, nilai anak timbangan X nih, yang harus ditambahkan ke piring B adalah, nah ini kan yang A itu 1,5 kilogram. Kalau dijadikan gram jadi 1.500 gram gitu ya. Lalu yang B itu 250 ditambah 250 jadi 500 gram. Lalu berapa kurangnya gitu, jadi 1.500 dikurang 500 gitu ya. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 1.000. Nah jadi kurangnya adalah 1.000 gram gitu ya, kurang 1 kilo. Maka X nya adalah 1 kilogram, 1 kilogram atau 1.000 gram gitu guys. Lanjut ya, soal kedua. Raka, ada Raka. Mengukur volume sebuah bejana menggunakan sebuah cangkir kecil yang volumenya 125 cm kubik. Nah ini tiganya harusnya di atas, susah ngeditnya ya guys ya. Jadi ya dah, siapa sih ini yang ngeditnya? Aduh. Bejana penuh setelah diisi dengan 20 setengah cangkir. Nah 20,5 ya, 20 setengah cangkir. Penulisan hasil pengukurannya ini nggak ada spasinya, woi. Penulisan hasil pengukuran volume bejana adalah, nah berarti ini ada pilihannya nih. Nanti kita pilih ya. 125 dikali 20,5 ya. Nah 125 dikali 20,5 kita hitung 20,5. Oke, 5 dikali 5 25. Ini 10 12. Ini 5 6. Ini 0 0 0. Ini jadi 0. Sorry. Ini ya jadi segitu. Ini jadi 5. Ini jadi 2. Nah ini jadi 5 2 6 5 2. Nah ini ada komanya, jadi 2.562,5. 2.562,5. Nah ini apakah ada? Ada ya, tapi masih bisa disederhanakan lagi gitu ya. Oke, kita sederhanakan yang paling dekat itu adalah 1.000 gitu ya, mungkin iya kan 1.000 gitu ya. Berarti 2,56 dikali 1.000, atau bisa juga 2,56 dikali 10 pangkat 3. Nah ada gak sih? Oh ada nih ternyata ya, antara B sama A gitu ya. Jadi kita B aja gitu ya. Lanjut yang ketiga. Nah gambar berikut menunjukkan pembacaan skala mikrometer skru ketika digunakan untuk mengukur diameter luar suatu tabung. Diameter luar tabung tersebut adalah, oke, jadi ini kan skala tetapnya itu, kepencet tolong ya. Skala tetapnya itu, skala tetap ya 4. Nah ini kan 4 gitu ya. Lalu skala noniusnya itu 30. Nih kan yang pas gitu ya, 30. Kita hitung skala nonius. Oh ini kan 0,01 mm gitu. Jadi 30 dikali 0,01 sama dengan 0,3. Nih nolnya nggak usah gitu ya, karena 0 ya emang 0 gitu.
Lalu 4 ditambah 0,3 jadi 4,3 gitu. Oke, jadi 4,3 gitu ya. Lanjut yang keempat. Ketika panjang paku, nah ini paku nih ya, paku. Nah, diukur menggunakan jangka sorong, tampak posisi skala utama dan skala nonius jangka sorong adalah seperti pada gambar. Panjang paku yang diukur itu adalah, nah ini ada gambarnya nih. Oke, kita ukur skala skala tetap ya, ST. Skala tetapnya kita lihat. Nah ini karena itu jadi kita samain aja ya, karena ada ini harusnya nggak ada itu, jadi kita anggap sama aja gitu ya. Jadi ini kita ubah ke 1,1 saja. Oke. Nah berarti skala tetapnya adalah 1,1. Skala noniusnya itu, nah ini kita cari yang sama gitu ya. Nah ini kan beda pada merapat-merapat semua. Cari yang benar-benar sama, yaitu 6 ya. 6 apa 7 nih? Oh 7 ya. Karena ini 0,01 gitu ya, jadi kita kali 0,01, jadi 0,07 gitu guys ya. Nah jadi 1,1 ditambah 0,07 jadi 1,17. Nah ini hasilnya nih. Panjang pakunya 1,17 misalkan sentimeter ya, jadi sentimeter gitu. Ini adalah milimeter. Oke, lanjut. Capek ya, kita main game dulu ya. Ada, ini belum jadi, masih kayak bulat-bulat gitu kerjanya, males-malesan. Kita bermalas-malas ria, malas, oh malas, gimana ini lama banget. Udahlah, ribet, mendingan ini aja. Oke, yuk lanjut. Sebuah kubus dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi air seperti pada gambar. Volume kubus adalah, nah berarti ini gampang sih, 120 ml dikurang 70 ml. Oke. Nah 120 ml dikurang 70 ml itu kan 50 ml, karena balok nggak mungkin mililiter ya, tapi mungkin aja. Jadi 1 ml kan itu, ulang. Jadi 50 ml kita ini nih, 1 2 3 muncul di sini nih, 1 2 3. Nah ini 50 ml sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 liter, sama dengan juga 5 dikali 10 pangkat min 2 desimeter pangkat 3 desimeter kubik ya, desimeter, sama dengan juga 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah kira-kira yang mana? Ya yang ini mungkin bisa, ini juga bisa, ini juga bisa, ini juga bisa, tapi kita tulis saja 5 dikali 10 pangkat 3 pangkat min 3 meter kubik.
Nah ini ya jawabannya, atau bisa juga ini bisa, tapi kan balok nggak mungkin ya. Lanjut yang keenam, massa benda M berdasarkan hasil pengukuran. Nah ini gampang ini. M kan ditanya ya. Lalu ini kita jumlahkan dulu nih. 1 kilogram ditambah ini 0,2 kilogram tambah 0,02 kilogram sama dengan, nah 1 kilogram ditambah 0,2 ditambah 0,02 jadi 1,2 kilogram. Nah itu. Tapi kita bisa juga pakai cara lain, atau kalau ini kesusahan gitu ya. Kalau saya sih ini kesusahan gitu. Oke. Jadi 200 gram ditambah 1 kilogram ditambah 20 gram. Nah ini kita ubah aja ke gram biar gampang. 1 kilogram itu 1000 gram ditambah 20 kilogram jadi 1220 gram, sama dengan kan jadi 1,220 kilogram, sama aja kan. Nah itu. Oke lanjut yang ketujuh, suhu suatu zat diukur dengan termometer Reaumur adalah 60 derajat. Nah, 60 derajat Reaumur berarti ya ini R. Nah, bila diukur dengan termometer Celcius adalah, nah, Reaumur itu kan Reaumur berapa? 4:5. Nah, Reaumur itu kan nih, Reaumur banding Celcius. Reaumur itu 4 dibanding 5 sama Celcius, karena Reaumur 4 gitu ya, seperti yang tadi udah ya. Jadi karena kita mencari Celcius, jadi 5/4 dikali 60 derajat gitu. Nah 5 dikali 60 itu 300 gitu ya, dibagi 4. 300 dibagi 4 berapa? Itu 75 derajat Celcius berarti ya. Oke, ini kayak OC bang. Nah itu yang ketujuh. Soal terakhir, soal terakhir. Nggak mau, udah makasih. Enggak. Yuk lanjut. Seorang siswa mengukur sebuah balok yang mempunyai panjang 6 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 3 cm, kayak yang di Raka TV. Cek guys. Volume balok tersebut adalah, nah ini pilihannya ini ya. Jadi 6 dikali 3 dikali 3 sama dengan 54 kan ya. Tapi karena ini, jadi kita hitung seperti ini. 6 dikali 10 dikali 10 pangkat min 2, lalu 3 ya, karena ini 3 tuh, dikali 10 pangkat min 2 juga, lalu dikali 3 pangkat 10 kali dong, kali 10 pangkat min 2 ya, itu agak bingung ya. Nah ini kita hitung 6 kali 3 kali 3 dulu, 54. Nah 54, lalu ini dijumlahkan dikali 10. Di video matematika sudah ada nih kayak gini-gini, ada di atas no, yang I no ya. Nah ini dijumlahkan jadinya min 6. Karena ini 6, jadi
karena ini min 6, jadi ini kan min 5,4 gitu ya. Sebenarnya ini juga bisa gitu, tapi karena ini 5,4 jadi kita 5,4 dikali 10 pangkat min 7, karena ini sudah ada koma jadi ini ditambah gitu, dipindahkan ke sini. Nah ini hasilnya. Apakah ada 5,4 dikali 10 pangkat min 7 atau negatif 7? Ini ada yang C bang. Nah oke, saatnya main Rubik. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa beri like, share, komen, dan pastinya subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari channel ini, itu channel Raka Home. Terima kasih, salam rumah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, main Rubik.